Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, tepat di kesempatan Minggu 12 November 2023. Kembali kita bersama dalam kajian kitab Fathur Rabbani bersama guru mulia kita, Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarang Pinggan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat ini. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan langsung dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jarang Pinggan, tepatnya dari Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Jarang Pinggan. Dan Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini secara virtual melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Dan tentu saja kegiatan santri pada tahun ini sudah berjalan seperti biasa untuk periode tahun 2023-2024. Dan perlu diketahui pemirsa, kegiatan santri di sini memang aktivitasnya juga sangat padat dan beberapa kajian dipelajari di Pondok Pesantren Cadang Pinggan ini. Para peserta didik baik yang pendidikan formal maupun pendidikan kepesantrenan diajarkan pula untuk kitab-kitab kuning yang ada di sini. Di antaranya mempelajari kitab Nahwu, ada kitab Syorof, kitab Fikih, bahkan juga ada kitab tasawuf. Pembelajarannya pun beragam metodologi, ada madrasah Arabiyah, dirosah Qur'aniyah, tahfizul Qur'an, dan juga ada ngaji sorogan. Yang lebih penting istimewanya di sini pemirsa, peserta didik dan santri Pondok Pesantren Cadang Pinggan Sukagumiwang Indramayu ini dibekali dengan kegiatan life skill. Di antaranya mereka dilatih untuk berdiskusi, pidato, dan bahkan ada yang lebih istimewa dari yang lain, ada istighosah harian, wamima. Tentu secara umum peserta didik di sini juga dilibatkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tidak ada jawaban yang pasti, demikian salah satu judul Gelombang Cinta malam hari ini yang akan dibacakan oleh Dr. Siti Maimona SPD MM dari Jakarta. Dan malam hari ini tentu saja untuk lebih memperkuat kajian kita malam hari ini, kita akan gelar dialog untuk penguatan materi kajian bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Baik Sobat Hima TV, langsung saja kita akan bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian kitab Fathur Rabbani di kesempatan Minggu 12 November 2023. Kepada Buya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 262 alinea ke 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashhid. Wahai Allah, persaksikanlah li kepadaku. Artinya tolong saksikanlah aku. Ini mubalighun, bahwa aku adalah seorang mubaligh yang menyampaikan kebenaran-kebenaran. Fi mawa'idi ibadika, dalam berbagai kesempatan acara-acara ceramah, pengajian, mau'idhah hasanah, apalagi mau'idhah hasanah, ceramah, pengajian, apalagi siraman rohani, santapan rohani, apalagi tausiah dan sebagainya. Semuanya itu ya selalu kusampaikan mujtahidan atau mujtahidun, bahwa aku bekerja sebagai mubaligh ini, sebagai penceramah ini tidak main-main, tapi sungguh-sungguh dengan penuh semangat ya, ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada umat manusia fi sholahihim, untuk kepentingan mereka, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya udah jelas-jelas aku ingin menyampaikan kebenaran kepada umatku. Aku membimbing mereka ke jalan yang benar. Dalam ceramah-ceramah itu dihajar juga, dibully juga, ya mau dibunuh juga, dicaci maki juga.
Jadi jangan berharap Anda suatu ketika ingin menjadi mubalik, ingin jadi orang benar, ngajuk orang benar, jangan dikira mulus-mulus saja, akan mesti ada orang yang menghadang kamu. Siap-siaplah. Kalau nggak siap, lebih nggak usah berbuat. Ya seperti itu. Ya kenapa? Ya itulah Allah membuat skenario seperti itu. Iblis sengaja dibuat oleh Allah kok buat mengganggu kamu. Kalau perjuanganmu tanpa gangguan ya nggak serem namanya. Ya kan seperti itu. Jadi ini terjadi berulang-ulang sampai sekarang. Ya, saya ingin mengajak umat Islam sadar, bangkit, maju, hebat seperti dulu. Salah satunya kita melakukan self koreksi, mengoreksi diri sendiri. Yang namanya kita berhasil itu bukan hanya meraih cita-cita saja, tapi juga memperbaiki kesalahan kita. Betul nggak? Itu. Salah satunya saya mengatakan bahwa Islam tidak sempurna. Islam belum sempurna. Geger. Sampai hari ini masih muncul tanggapan terhadap pernyataan Buya Syafi'i sudah sempurna. Jadi ternyata kamu ini meyakini Islam sempurna, betul nggak? Sehingga saya dipersalahkan ketika mengatakan Islam tidak sempurna. Jadi sekarang saya mengerti kenapa ketika Saudi Arabia melarang perbudakan di demo oleh ulama-ulamanya karena mereka menganggap Islam sudah sempurna, berarti perbudakan boleh dalam Islam. Betul nggak? Negara Indonesia melarang nikah paksa, nggak ada wali mujbir tuh. Sekalipun anaknya sendiri, sekalipun masih perawan, sekalipun walinya bapak kandungnya, di dalam kitab gunungnya itu boleh dipaksa biduni idniha, tanpa persetujuan sah. Betul nggak? Betul nggak? Ketika negara melarang kawin paksa, kamu demo. Kenapa? Karena kamu meyakini Islam sudah sempurna. Gitu. Jadi sempurna, boleh paksa. Itu yang kamu mau. Iya. Jadi sudah sempurna gitu. Jadi negara tidak boleh intervensi, tidak boleh menyempurnakan ajaran Islam. Jadi boleh diperbolehkan. Begitu. Ketika negara kita melarang perkawinan anak-anak bawah umur, dikasih batas, di demo juga, karena Islam tidak melarang pernikahan anak-anak. Kamu setuju? Setuju dengan anak-anak? Kitab kuningnya memperbolehkan, Islam memperbolehkan, setuju? Kalau Anda tidak setuju, berarti Anda sama dengan saya melihat Islam belum sempurna. Siap dibilang murtad nggak? Nah ini persoalannya. Jadi ya, begitulah. Jadi setiap zaman itu ada masalah seperti ini. Ya. Dan untungnya karena para tokoh tasawuf, tokoh sufi, Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Al-Marsi, Dun Al-Masri, Ibn Al-Arabi dan sebagainya itu memang dibully, ditindas, tapi tidak sampai pembunuhan. Hanya sekedar dihina, dicaci maki. Tapi kalau Mu'tazilah dibunuh loh. 10.000 korbannya. Hebat kan? Iya. Kaum rasionalis itu. Ahli kimia dituduhnya tukang sihir. Sampai dibakar hidup-hidupan. Jangan seperti itu. Dan seperti ini. Itulah makanya. Jadi artinya ya, saya melihat ada kepentingan ya yang dikehendaki supaya umat Islam tetap mundur, tetap goblok, tetap melarat selamanya. Ada kepentingan. Dan kamu setuju nggak kalau Islam dibiarkan mundur? Gitu? Iya, ya, siap dibilang murtad. saya juga pernah dibilang murtad, tapi jujur ya, saya berani bersumpah, wallahi, saya tidak marah, tidak tersinggung.
Saya doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah saja kok. Iya itu aja. Iya. Jadi artinya adalah yang menilai nanti siapa sebenarnya yang membela Islam. Anda yang menentukan. Apakah saya apa mereka yang membela Islam? Iya, itu persoalannya. Jadi artinya bahwa ini ngomong gini mungkin saking keselnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, saksikanlah aku ini, aku sungguh-sungguh beneran kok ngurusin umat nih, nggak main-main. Iya, itu ini sebagai apa jawabannya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani harus segitu. Dianggapnya tuh oleh masyarakatnya Syekh Abdul Qadir itu orang goblok, orang melarat, ya kurang makan, kurang gizi gitu. Ya dianggapnya karena badannya kurus gitu ya. Jadi sampai ada orang kaya yang kasihan melihat beliau nih bawa duit sekarung. Nih Pak Kiai apa itu duit? Nggak usah, ambil aja nggak usah. Saya nggak butuh kok. Enggak, saya minta supaya rezeki saya dicicipin. Pak Kiai, mohon barokahnya mangga terima. Enggak usah, ambil aja. Mau maksa gitu. Tiba-tiba dia sakit perut. Jadi numpang mau ke kamar mandi. Punten, badai numpang teng kamar mandi di Jamban. Maka silakan masuk. Bagian berak gitu. Begitu masuk, ternyata klosetnya, tempat duduk beraknya itu ditata dengan berlian. Sampai tainya masuk lagi, nggak keluar. Gagal. Kamu mau berlian taruh di kepala. Ya, saya mau berlian taruh di WC. Itu bedanya. Itulah makanya dalam pepatah beliau mengatakan kamu baru bisa mencapai tingkat fana ketika berlian dan batu kali sama dalam pikiranmu. Nggak ada harganya kok semuanya ini. Baru Anda mencapai tingkatan fana semacam itu. Ya begitulah kira-kira yang perlu kita hayati semuanya itu. Jadi ana nahiyatun an jami'i ma ana fihi. Ana kharijun anhu ka khurujukum anhu min haitsu al-ma'na was-sir. Jadi aku ini berada di luar, ya, dari semuanya itu, ya, di luar dugaan kamu semuanya, ya. La karomatali, tidak ada karomah bagiku an akuna ma'ahu fi syai'in min tadbirihi wa tasarifihi. Jadi aku ini tidak ada karomahnya, tidak ada hebatnya, ya, ketika aku berada pada sesuatu yang sesuatu itu menjadi rencana Allah, menjadi ketentuan Allah. Ya sudah, apa yang kebanggakan? Jadi aku berilmu, sampaikan ilmu, aku sakti, aku kasihkan kesaktianku, tapi apa yang kulakukan tidak ada artinya. Karena ini semuanya adalah aturannya Allah. Kalau saya disanjung kamu, Buyan ini orangnya ganteng banget, kenapa harus gembira? Memang ganteng bukan bikinan saya kok, pemberian dari Allah. Iya kan? Kalau saya disanjung cerdas, saya nggak bangga. Karena kecerdasan saya pemberian dari Allah. Tapi kalau saya disanjung pinter, saya boleh sedikit ikut seneng kan? Karena saya banyak baca buku. Paham bisa ngomong? Kalau saya disanjung cerdas, saya tidak perlu bangga. Karena kecerdasan pemberian Allah. Pemberian kok bangga, ngapain? Tapi kalau saya disanjung cerdas, boleh nggak saya sedikit saja ikut seneng? Karena saya merasa banyak baca buku, paham nggak? Jadi kita juga kalau pemberian, kamu kaya dapat warisan, apa yang kau banggakan?
Gus Hanifah Rahmat dari modal dengkul, ya kan, dari nol, ya modal dengkul, itu baru hebat. Kalau harusnya orang tua sih ngapain? Itu maksudnya. Jadi ini artinya bahwa Syamsul Jalani juga tidak mengklaim dia punya kehebatan apapun, sebagai itu pemberian Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dengan sebaiknya. Ya ashabas sawami'i, wahai pemilik sawami'. Sawami' itu tempat ibadah, sauma. Ya seperti masjid, gereja, sinagog, wihara dan sebagainya kan, sawami' itu. Wazawaya, dan juga padepokan. Kalau waliullah itu punya zawiyah namanya sahibuz zawaya. Ashabuz zawaya itu orang yang punya padepokan. Seperti saya termasuk sahibuz zawiyah. Karena saya punya tempat khalwat di hutan di Sukatani. Nah, hadi zawiyah atau Syekh Abdul Syukur Yasin. Anak sahibuz zawiyah, ahluz zawaya, tempat padepokan. Ta'alau, sini dong, mari ke sini. Dzuqu min kalami, cicipilah kata-kataku ini. Maksudnya dengarkanlah baik-baik ucapanku ini. Maksudnya coba perhatikanlah nasihatku ini. Dzuqu min kalami. Ya, cicipana omongannya kita, artinya rasakan ya, dengarkan baik-baik, pahamilah dengan baik-baik. Walau harfan wahidan, sekalipun satu huruf, sekalipun satu huruf, lumayan satu huruf juga, jangan tidak sama sekali. Ishabuni yauman au usbu'an, temani saya sehari atau seminggu. Yuk, baturana kita, temani saya. Mari duduk di sini bersama saya. 1 hari ya seminggu silahkan. Ya. La'allakum tata'allamuna syai'an yanfa'ukum. Barangkali saja engkau bisa belajar sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dengarkan nasihatku baik-baik. Bila perlu silakan yuk duduk bersama saya, nginep di sini sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Barangkali saja Anda mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Kadang-kadang ikut ngaji juga pernah, lihat YouTube-nya juga Anda, kenal orang juga tidak, hanya dapat SMS WA dari temennya, ngomentari ceramah saya, langsung berkomentar. Yang begitu kan terjadi kan? Iya kan? Saya pesan jangan begitulah kepada kamu. Kalau mereka nggak saya pesan, nggak, biarin aja. Pada kamu jangan begitu, ya kan gitu. Kalau kamu nggak cocok nih sependapat, ya diklarifikasi, datang baik-baik. Pak Kiai, saya dapat kiriman ini YouTube punya Pak Kiai, ngomongnya begini-begini. Saya kurang paham, tolong jelaskan bagaimana. Kan enak begitu. Bukan ngomong segala macam, caci maki segala macam. Itu kan jadi tidak apa, itu kan ghibah, namimahul ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da atuhibbu an takula lahma akhi maita. Jangan mengupat caci maki. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu sendiri? Saya nanya. Ayuhibbu an yakula lahma akhihi maita. Apakah dia suka makan bangkai saudara sendirinya? Suka kamu? Rahmat suka makan bangkai saya? Ya kan itu kan Rasulullah bertanya seperti itu. Nah itu makanya ini. Jadi artinya bahwa ya perpecahan seperti ini terjadi kalau kitanya ngeladeni, sayanya tidak. Jadi saya tegaskan sampai sekarang saya tidak pernah berpecah dengan siapapun. Percaya nggak?
Kan Pak, saya tidak meladeni, tidak menjawab, tidak berargumentasi. Ya udah aja Bang, silakan. Oh gitu, jadi saya murtad. Ya wis kesuwun. Jadi baca syahadat lagi baik mangka asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Terus mau apa lagi? Terus apa lagi? Udah selesai. Ya enggak perlu diladeni, biarin aja kan gitu, semacam itu. Jadi ini juga Anda perlu ketahui. Sementara ini engkau menduga orang musyrik itu yang menyembah berhala, betul nggak? Kamu yang memecah belah agama juga musyrik kamu nih. Percaya nggak? Kata saya, kata Allah, wala takunu minal musyrikin, jangan jadi orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka bersekte-sekter, berfirqah-firqah, bersyiah-syiah. Wa kullu hizbin bima ladaihim, wa kullu hizbin bima ladaihim. Apa ngomong emang? Jadi orang yang memecah belah agama, jadi madhab-madhab, jadi sekte-sekte, bertengkar, saling bunuh-membunuh. Musyrik nggak? Wis paham? Iya. Ini bukan kata saya, kata Allah. Nggak percaya nggak apa-apa. Nggak percaya ya udah. Saya mau kata Allah gitu, mau percaya silakan, nggak ya udah. Gitu. Jadi artinya dibujuk mereka dengan baik-baik. Ini kayaknya Syekh Abdul Qadir ini ngomong gini, kayaknya lagi marah juga berkali ya. Atau enggak ya? Iya. Ya sini datang tuh, belajar sini. Jangan ngomong di luar kan gitu, ngomong gitu. Ya fakum. Wai hakum. Ya koplok kamu. Tolol kamu gitu. Al-aktsar minkum hausun fi hausin. Kamu ini kebanyakan keserakahan dalam keserakahan. Ya, haus bahasa Indonesia haus juga ya. Dahaga, haus dari bahasa Arab. Jadi haus itu bahasa Arab juga. Dahaga, oh enggak, haus ya, iya. Ya, haus segala macam, haus harta, haus kekuasaan dan sebagainya. Ta'budunal khalqa fi sawami'ikum. Kamu menyembah makhluk di tempat-tempat ibadahmu. Kamu ini goblok semuanya, menyembah makhluk di tempat-tempat ibadahmu. Menyembah makhluk itu menyembah selain Allah. Di mana? Di tempat-tempat ibadah. Wa hadzal amr la yaji'u bi mujarradil qu'ud fil khalwat ma'al jahl. Ini semuanya tidak terjadi semata-mata hanya karena kamu duduk bimujarradil qu'ud, semata-mata karena duduk fil khalwat, di tempat-tempat khalwat, apakah di Tegal Agung, apakah di Sukatani, sekedar ikut gerada geruduk ikut khalwat ma'al jahli, tapi otakmu goblok. Bukan begitu caranya, Bung. Ya, khalwat tapi otak harus pinter, ada ilmunya, jangan goblok begitu. Kata saya untuk itu jalan, jangan marah ya. Iya. Iya. Ini orang udah 500 tahun, pada tahun 500 Hijriah ya, udah meninggal. Tapi masih didengar kata-katanya. Masih didengar. Wailaka, silakanlah kamu imshi fi talabil ilmi. Sana pergi cari ilmu. Sana pergi cari ilmu. Wal ulama, cari para ulama, al-umal, ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar pintar ngomong saja. Banyak yang pintar ngomong saja mah. Tapi yang ulama yang pintar, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya sangat sedikit kok. Ya, kalau yang ulama pintar ngomong banyak ya. Iya. Di mana-mana ada. Apalagi yang jadi YouTuber ya. Seperti saya gini nih. Ngomong tiap hari.
Iya, hatta la yabqa masyun, sampai tidak lagi tersisa langkahmu. Artinya gula tanah wong alim sampai tekan pojokan jagat. La yabqa masyun, sudah tidak ada langkah lagi, mentong. Sementongnya carilah ulama yang beramal sementongnya. Silahkan di hutan, di gunung, lautan, mangga silahkan cari. Lah iya, cari ulama yang berilmu dan beramal, bukan hanya ilmunya saja, dan juga bukan hanya beramalnya saja tanpa ilmu. Kholwat merajin tapi otaknya kosong. Ini, jadi kholwatnya penting, cari ilmu ya penting. Jadi didukung dengan keilmuan juga. Sebab kalau tidak kamu bisa tersesat juga sih. Iya, yang insya Allah langgal lah. Imsi hatta la tutawi'uka saqaka. Silahkan berjalan sampai kakimu tidak bisa melangkah lagi. Artinya carilah seketemunya. Ya, seketemunya di mana kau cari ulama itu, di seberang lautan di mana. Fa idza ajazta, kalau sudah lemes, sudah lelah, faqud, silakan beristirahat. Sir bi tahirika, berjalanlah dengan zahirmu, tsumma bi qalbika, kemudian dengan hatimu, wa ma'naka, dengan maknamu. Idza ayaita, ketika engkau sudah lelah sekali, ya zahiran wa batinan, wa waqafta, dan engkau berhenti, ja'aka al-qurbu minallah azza wa jalla. Kalau sudah mentok, sudah tidak ada langkah lagi, sementoknya baru engkau bisa merasakan kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap pakai perantaranya semacam itu, sementoknya gitu. Wal wusulu ilaihi, dan engkau nyampe. Al wusul itu nyampai, sampai tujuan. Ya, sampai dekat dengan Allah dan sampai kepada tujuan. Idzan qata'at khutuwatu qalbika, ketika telah terhenti langkah-langkah hatimu, wa dhahaba quwwaka, dan telah hilang segala kekuatanmu, fisari ilahi, dalam berjalan menuju kepadanya, kana dzalika alamatu qurbika minhu, itu pertanda engkau sudah dekat dengan Allah. Bakal sampai tekan kelenger, nah berarti wis parking dia. Tonggonana sakelenger ya. Iya, mencari Allah, mencari ulama yang amilin, mencari ilmu sakelenger ya. Kalau sudah pingsan, ya klojot itu pertanda kamu sudah dekat gitu. Kalau masih gemuk, perutnya masih buncit, ya nggak tahu dah. iya, sampai titik darah penghabisan itu. Minhu fahihin idin salim wastatrih. Kalau sudah nyampe, sudah tinggal berserah diri, tekari meluma, tengku reba, wis ampun, terima Allah. Beres semuanya. Jadi baru Anda menyerah. Kalau sudah habis tenagamu, sudah pingsan, ya sudah kelojotan, keluar keringat dingin, ya insya Allah itu sebagai pertanda bahwa engkau telah mencapai tujuan. Ini artinya bahwa orang mencari belajar benar itu harus satu, sungguh-sungguh. Kemudian sampai titik darah penghabisan. Ya, saya juga diuji sampai dihabisin semuanya, sampai nol. Dari yang dulu saya punya apa-apa sampai tidak punya apa-apa, habis semuanya. Sampai kompor bodol pun habis, udah nol. Ditanya, masih yakin? Saya jawab, masih yakin. Diuji lagi sampai
sampai boleh dikatakan menatap muka orang saja sudah nggak berani saya tuh. Masih yakin? Masih yakin. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Baru itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan main-main. Nabi Sulaiman itu minta jadi raja terkaya. Itu bukan dalam keadaan gendut seperti kamu ini. Sudah tinggal lunglit. Apa lunglit tuh? Balung kulit. Sudah nggak makan-makan Nabi Sulaiman tuh. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wahabli min ladunka mulkan, berilah aku satu kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, jangan sampai ada orang yang lebih kaya dari aku. Ini kan permintaan dog. Tidak boleh ada orang kaya, karena saking yakinnya dan tetap daripada dikabul lebih baik aku mati saja. Dikabul kok. Iya. Coba sekali-kali lah kamu berdoa sama Allah, stop jangan makan. Pokoknya saya kalau tidak dikabul lebih baik asuk mati saja. Saya tidak akan makan hari ini dan seterusnya kalau cita-citaku tidak dikabul lebih baik aku tidak usah makan lagi setelah ini. Mogok makan. Siap nggak? Saya yakin pasti dikabul. Ibu-ibu punya anak perempuan minta sesuatu tidak dikabul, katakanlah minta motor nggak dikabul, karena tidak dikabul anak ini marah, banting pintu, ceger, ibunya marah nggak? Piring dipecahin, jumprang lagi, marah nggak? Semakin ngamuk semakin marah orang tua, bisa-bisa dipukul anak itu, betul nggak? Begitu dia masuk kamar nggak makan 3 hari, ibunya kelenger. Nok jaluk apa serok oli. Serok jaluk apa kayak gitu kayak mana? Tak turuti kabin, saya jaluk ya apa? Itulah makanya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Pasti ku kabulkan semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sekali pemirsa kajian malam ini. Sedikit catatan ini, penyampaian kebenaran ini semuanya untuk kualitas hidup kita semua. Para waliullah, para nabi menyampaikan kebenaran untuk kualitas hidup kita sebagai manusia. Kata Islam belum sempurna dibedakan dengan kata Islam tidak sempurna. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Tidak dan belum itu berbeda. Kalau belum sempurna ya kita akhir zaman ini disempurnakan terus sampai sempurna. Karena yang maha benar itu Allah dan maha sempurna hanya Allah. Jadi warasatul anbiya itu warisan para nabi ya para ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Carilah ulama itu sampai titik darah penghabisan. Melayu ning sedure gunung sejerone laut, sejerone lak-lakane naga, golati sing aran ulama berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini kajian malam ini. Berikutnya kalau orang tidak paham, berbeda orang yang tidak paham, berbeda dengan orang salah paham, dan berbeda pula dengan orang tidak mau paham. Kalau Buya mengatakan kita beda paham, dan itu yang banyak selalu dilakukan. Ini berserah diri apabila kita sudah bertemu dengan hal-hal yang berkaitan pencarian kebenaran, mencari guru mursyid sejati yang mengamalkan ilmunya dengan ilmunya tadi sampai kelenger, tapi jangan nekat. Beda antara nekat dengan perhitungan. Contoh, yang dimaksud dengan nekat itu kata Buya sampai kelenger kok gak dituruti. Jangan begitu. Kita harus terukur. Puasanya dilakukan, sholatnya dilakukan, baru berserah diri. Ajan jaluke baik. Seperti kisah begini, gajah itu makanannya banyak sekali pemirsa. Tetapi begitu makan kenyang, gajah itu tidur. Lah kalau kita berbeda, kita mencari makanan itu sepiring nasi saja, sampai bela-belain tidak bisa tidur, berbeda dengan gajah. Oleh karena itu, mari kita bedakan antara gajah dan manusia. Untuk itu kita buka kajian-kajian berikutnya. Itu Kang Lafkar. Baik, terima kasih. Beberapa penggalan-penggalan sudah disampaikan oleh Pak Tato tadi merupakan beberapa intisai dari apa yang disampaikan Buya Syakur pada malam hari ini. Dan kali ini kita akan masuk pada pendalaman kajian berupa tajab atau dialog, dan untuk prioritas dialog ini
saya berikan waktunya kepada Sobat Hima TV yang saat ini hadir di ruangan ini, tepatnya di Gedung Serbaguna. Dan silakan, baik Bapak atau Ibu. Kalau yang di Zoom ini saya sebutnya banyak, panggilannya Zumiyin dan Zumiyat gitu. Kalau di sini hadirin, hadirat gitu. Silakan untuk Bapak, Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, mohon menyebutkan namanya. Salam Buya, nama saya Hendra Agustriono. Melanjutkan pembicaraan yang sebelumnya, saya juga sedikit mau klarifikasi mengenai diksi stempel Nur Muhammad, dan Buya memahaminya sebagai stempel Nabi Muhammad gitu Pak ya. Itu memiliki makna yang berbeda. Adapun mengenai sedikit informasi, saya telah memberikan beberapa bagian yang dimaksud materi stempel Muhammad ke Buya secara pribadi. Adapun pertanyaannya, saya ini pernah setelah saya mendapatkan istilah narasi identitas agama Budi, saya ini mendapatkan 4 Stempel itu biasa dalam bahasa Arabnya khotam ya. Khotam itu cincin. Khotam itu bisa cincin, bisa penutup, bisa akhiran gitu. Jadi artinya mungkin belum menjawab pertanyaan dulu. Diyakini bahwa Nabi itu khotamul anbiya'i wal mursalin, penutup. Jadi artinya bahwa setelah Nabi Muhammad, jangan berharap sudah tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul. Sudah Nabi pungkasan, Nabi penutup. Pengertian ini banyak orang mengartikan karena setelah Islam turun di bawah kanjeng Nabi Muhammad, agama Tuhan menunjukkan kesempurnaan. Makanya dalam Al-Qur'annya didukung al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Begitu kan? Izinkanlah saya melihat dari perspektif yang lain. Dengan Nabi sebagai Nabi terakhir dan Nabi penutup, setelah Nabi tidak ada, setelah Nabi Muhammad tidak akan Nabi yang lain lagi. Ini sama sekali dalam pikiran saya tidak berpengertian bahwa Islam sudah sempurna. Akan tetapi ini ketergantungan manusia terhadap wahyu dari langit ini sudah tiba saatnya disapih. Anakmu umur berapa tahun disapihnya? 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun disapih itu sudah, suka tidak suka ya kalau perlu teteknya diperetin dringo benglek. Temu hitam ya. Atau buat merah sekalian biar kapok dia. Jadi paksa, kenapa? Ya karena mau sampai kapan kamu bergantung kepada wahyu dari langit terus? Silakan gunakan otakmu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha? Ya ulil albab, ya ulil absar. Selalu dipanggil pakai otak, sudah kesananya sudah selesai, wahyu sudah selesai, tinggal gunakanlah otakmu ke sana. Dan ini sudah era digitalisasi, era science technology, sudah pakai akal. Itu sesungguhnya. Dulu kalau ada orang bisa bercakap-cakap dari jarak jauh, waliullah, betul nggak? Sekarang semua orang bisa kok dengan ilmu. Jadi hebat mana kesaktian dengan ilmu? Lebih paham sih remah. Ya kesana begitu sudah selesai. Wahyu mah hanya mengawal saja sampai kamu berpikir sempurna, kan begitu, berpikir cerdas. Itu maksud saya. Iya kan? Nah, artinya itulah pengertiannya. Bisa kita perdebatkan itu. Dan saya berharap kalau yang masih belum taslim datang ke sini aja, pasti saya hormati kok. Percaya saya hormati.
Gitu. Dan saya menghormati orang tidak pandang bulu mau agamanya apa, mau warnanya apa. Sing ayu tak hormati, sing blesak, sing ireng tak hormati, sing putih. Agamanya apapun nggak ada urusannya, tak hormati semuanya. Apalagi datang ke sini mencari ilmu, ya pasti saya muliakan. Betul nggak? Nah itu, nah, makanya jadi sesungguhnya ini masalah Islam itu apa, kemudian Muhammad itu siapa, waliullah itu agamanya apa, negara kita itu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab berulang-ulang, masih ditanya lagi aja. Negara Indonesia itu bukan negara agama. Sejak kapan ada negara agama nih? Apa Nabi menentukan harus negara agama? Enggak. Iya. Nabi Muhammad tidak memastikan, tidak menetapkan bahwa negara yang dibangun oleh sahabat setelah itu harus sistemnya apakah kerajaan, apakah kesultanan, apakah republik, apakah presidentil, apakah parlementer. Tidak dipesan secara khusus, silakan. Yang penting satu, dua yang penting, supremasi hukum dan keadilan sosial, itu aja. Ya, makanya kita jangan terlalu tertipu dengan simbol-simbol itu. Banyak di dunia ini konstitusi negaranya menyebutkan negara Islam. Segala perundang-undang dan hukum bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di negara itu ada pabrik arak ya. Ekspor ke luar negeri. Iya, juga industri pariwisatanya luar biasa. Ya. Tempat nudisnya juga ada, pelacuran juga ada, judinya juga ada. Terjebak begitu, ya itu persoalannya. Jadi artinya ya bukan menjawab ini, tapi kita juga mesti sadar bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini, yang membuat kita ini bersatu, membuat negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan kesepakatan bangsa. Apa namanya? Namanya apa kesepakatan? Rekonsiliasi. Non? Konsensus. Konsensus. Dasarnya apa? Agama kita nggak sama, suku nggak sama, bahasa nggak sama, nggak ada kok. Yang kita sepakati dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika engkau memaksakan, bercita-cita, bertujuan merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sama dengan Anda menghendaki negeri ini bubar. Ya, hanya itu modalnya saja. Itu harus dibuang, diganti. Apapun agamanya. Kalau diganti dengan negara agama, bubar negeri ini. Nah itu, jangan sok pahlawan nanti masuk surga. Urusan nanti surga belakangan. Iya, ya ini. Nanti kalau sudah bubar negara kita, nanti anak cucumu mau tinggal di mana? Iya, nanti orang Majalengka akan nagih sama orang Indramayu nih. Bayar buat air datang dari Majalengka, bayar. Kelang rebis sereng. Orang Majalengka mau ke Indramayu juga, mau lewat, mau ke pelabuhan di Subang itu lewat Indramayu, pakai paspor, bayar. Nantinya tiap hari kita perang saudara, percaya nggak? Seperti yang di sana, tiap hari perang saudara. Naudzubillah min dzalik. Udahlah, kalau Anda yakin Islam benar, ya amalkan dalam hidupmu sehari-hari, buktikanlah. Iya, ya kan kita persoalnya. Dan negara kita Indonesia ini bukan negara sekuler. Yang agama diurus aja. Agama diurusin nggak di sini? Sekuler nggak berarti ya enggak dong. Haji diurusin nggak? Zakat diatur nggak? Puasa diurusin nggak? Pesantren dibiayai nggak? Terus kurang berapa lagi? Ya tinggal
isilah kemerdekaan ini, ya kan begitu, dengan pikiran-pikiran yang produktif, dengan iya dong, nggak usah dengan simbol itu. Jadi pada akhirnya mah nanti apa namanya ya beginilah. Ini ada satu lagi ya, konon katanya kenapa Islam di Mesir tersebar melalui perang, banjir darah, ke Irak syai'un nggak bisa dilihat dan tidak seperti apa-apa. Nah kalau begitu sama. Nah makanya begitu mudahnya orang Indonesia masuk Islam, karena agama sebelum Islam datang itu sama dengan akidah orang Islam, itu namanya agama Kapitayang, katanya begitu. Gitu. Kalau Anda ingin tahu silakan Anda cari sendiri ya. Saya sendiri juga belum banyak tahu, baru mendengar berita seperti itu. Tapi agak masuk akal juga mungkin terjadi seperti itu. Ya Tuhannya tidak bisa dilihat, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dibayangkan seperti apa gitu. Jadi kita kembali lagi pada pertanyaan tadi, bahwa stempel Nabi Muhammad itu adalah menunjukkan bahwa inilah kerasulan terakhir, inilah kenabian yang terakhir begitu. Oke, makasih gitu aja. Iya, menarik sekali diskusi malam ini pemirsa. Intinya kita terus menyemarakan kalimat-kalimat supremasi hukum dan keadilan sosial, dan jangan pernah sekali-kali merubah dasar negara kita, Pancasila dan Undang Dasar 1945, karena itulah perekat kita dengan kebinekaan dari sisi agama, sosial, budaya, dan kepercayaan. Itu kira-kira pemirsa. Ya, baik. Terima kasih Pak Tato. Dan kalau tadi kita sudah berdiskusi begitu luas tentang uraian dari kajian Buya Syakur, sekarang kita akan sejenak akan masuk pada sesi pembacaan gelombang cinta. Dan di Zoom sudah bergabung dengan kami ada Dr. Siti Maimona, SPD MM. Mona Bu ya? Oh Mona. Iya. Maimona. Kalau nggak percaya ditanya saja nanti sama Mbak Monanya. Iya. Baik, Assalamualaikum Mbak Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk membacakan gelombang cinta malam hari ini, meskipun tadi gelombang cintanya sangat mepet banget ya, bukan mepet tapi mepet. Baru datang soalnya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum bacaan gelombang cinta, izinkan saya untuk membacakan sedikit saja tentang Mbak Maimona ini. Beliau ini secara kasat mata, karena tadi saya dikirimi CV beliau ini dalam bentuk slide, jadi sedikit-sedikit saya hanya bisa baca. Pribadi yang lengkap menurut saya, beliau ini pemusik, dia merupakan gitaris, tapi juga qori'ah Bu ya. Qori'ah juga. Qori'ah tingkat nasional, luar biasa. Dan beliau merupakan ASN di Pemda DKI. Saya menduga juga ini beliau doktornya doktor tafsir Al-Quran, karena dari PTKI. Bukan begitu? IIKI ya, PTKI ya Mbak ya? PTIKI. Iya. Tapi lagi belum selesai doktornya Bu ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Iya. Lahirnya tanggal 2 Mei. Lahirnya tanggal 2 Mei 86. Jadi masih cukup muda sekali, walaupun saya juga tidak tahu statusnya. Yang pasti malam hari ini beliau akan membacakan sebuah gelombang cinta dengan judul Tidak Ada Jawaban Yang Pasti. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban yang pasti. Meremehkan dan merendahkan diri sendiri, wahai kekasihku, bukanlah tanda bahwa engkau tawadu atau rendah hati, melainkan sebagai peringatan keras bahwa engkau akan hancurkan dirimu sendiri. Di dalam tawadu ada rasa bangga dan percaya diri, tetapi tidak sombong dan congkak. Memang aku sejak lama mengagumi dirimu. Rasa kagum biasanya sebentar, hanya beberapa bulan, tetapi tidak berkelanjutan sampai bertahun.
Mungkin aku bukan lagi mengagumimu, tetapi aku sudah mencintai dirimu tanpa aku sadari. Ternyata setelah semakin lama aku bersahabat denganmu, semakin menyenangkan dan semangat hidupku semakin kokoh. Ternyata engkau berbeda dengan kebanyakan perempuan lain. Banyak perempuan yang tidak cerdik menjalin hubungan cinta dengan lelaki. Pertama, disebabkan karena mereka berlebihan menaruh curiga terhadap lelaki. Kedua, perbincangannya tidak menyenangkan. Yang menjadi bahan perbincangan selalu tentang penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Termasuk juga engkau sangat tidak suka ikut campur atau intervensi dalam urusan privasi orang lain. Sehingga aku mengerti ternyata engkau lebih memilih ketenangan dalam hidup dan selalu menjauh dari berbagai persoalan-persoalan yang bermasalah. Juga termasuk engkau lebih suka menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang mudah dan sederhana. Sebetulnya istilah hoki dan sial tidak lebih hanyalah pemanis kata yang tidak punya arti apa-apa. Bila engkau memang mendapatkan nasib hoki, seperti yang mereka sebutkan, maka sebetulnya adalah karena di dalam dirimu menyimpan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga apapun yang engkau temui dalam hidupmu selalu positif, selalu sama dengan energi yang engkau miliki. Demikian pula sebaliknya. Wahai kekasihku, kalau ia memang engkau bernasib sial seperti yang mereka sangkakan, maka sebabnya karena di dalam dirimu menyimpan pikiran-pikiran yang negatif. Tidak punya kesanggupan untuk meraih sukses, selalu berburuk sangka sehingga apapun yang engkau jumpai dalam kehidupanmu selalu yang buruk-buruk. Ketika aku sedang bersedih hati, wahai kekasihku, sengaja aku mencarimu, ingin bertemu denganmu, ingin berbincang-bincang bersamamu. Bukan hanya karena aku mencintaimu, tetapi karena aku melihatmu sebagai perempuan yang paling bahagia. Hingga aku sedang bersedih hati, aku perlu berbincang dengan orang-orang yang hatinya menyimpan kebahagiaan. Pengaruhnya sangat besar sekali terhadap diriku, yaitu aku mendapat transfer energi yang positif darimu. Ketika aku sangat tertarik mengagumimu, dirimu tanpa sebab dan alasan, maka ini berarti energiku tertarik kepada energimu. Karena antara energi yang sama akan terjadi saling tarik-menarik. Mungkin engkau pernah menyambangi salah seorang temanmu yang sedang sakit. Lalu setelah itu engkau merasakan energimu terkuras atau merasa kelelahan. Ini adalah kenyataan, bukan dugaan. Karena energi orang yang sakit sedang dalam keadaan menurun dan lemah, selanjutnya akan menyedot energi yang ada pada dirimu dengan secara tidak sengaja, guna meningkatkan energi orang yang sedang sakit itu. Itulah sebabnya kita sangat dianjurkan dalam bermasyarakat untuk menyambangi teman-teman yang sedang sakit, supaya mereka cepat sembuh. Selain itu juga, wahai kekasihku, sengaja aku berjalan kaki menuju rumahmu dengan jarak tempuh 1 jam, adalah sengaja untuk berolahraga. Dengan berolahraga kita dapat melepas energi negatif dari diri kita
yang seringkali menyebabkan kita melampiaskan emosi yang berlebihan hanya karena persoalan yang sepele. Termasuk juga berpikir secara berlebihan. Selalu aku hindari dengan caraku sendiri. Kuserahkan saja segala urusanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti bila aku pikirkan, apakah mungkin orang tuamu akan mau menerima lamaranku? Jarak materi antara keluargamu dan keluargaku seperti langit dan bumi. Walau bagaimanapun harus kita ketahui bahwa berpikir secara berlebihan akan memproduksi hormon kebahagiaan dalam otak. Kemudian juga kualitas berpikir antara lelaki dan perempuan tentu sangat berbeda. Ketika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, engkau lebih banyak memusatkan perhatianmu untuk memikirkan maksud dan tujuan tersirat dari suatu pertanyaan, bukan memikirkan makna pertanyaan itu sendiri. Aku tidak pernah berpikir lebih baik dari orang lain, termasuk aku tidak pernah berangan-angan lebih kaya dari keluargamu. Yang penting bagiku adalah cintamu dapat benar-benar memberi semangat kepadaku untuk berjuang terus supaya aku harus lebih baik dari hari kemarin. Dalam pergaulan sehari-hari, kuperlakukan keluargamu seperti orang-orang yang penting di dunia. Kuhormati secara istimewa. Inilah sikapku, bukan hanya kepada keluargamu saja, tetapi juga terhadap semua orang yang ada di sekitarku. Yang kuharapkan bukan hanya untuk membahagiakan mereka saja, tetapi juga nanti akan diperlakukan sama seperti itu. Aku tidak perlu motivator ulung untuk menasehati diriku. Aku praktis saja dalam hidup ini. Nanti pasti akan banyak orang yang menghina dan mencaci maki diriku ketika aku sedang terjatuh. Tetapi sebaliknya nanti banyak orang yang ingin berteman denganku ketika aku sedang meraih sukses. Ada sedikit yang ingin aku nasihatkan kepadamu, wahai kekasihku. Jangan engkau serahkan kepercayaanmu secara penuh kepada siapapun, orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan juga engkau cabut kepercayaanmu seluruhnya, melainkan menjaga equilibrium. Silahkan berikan kepercayaan kepada orang lain. Tetapi hati-hati, jangan banyak berharap. Engkau bergaul dengan teman-teman sesama manusia, bukan dengan malaikat. Bila engkau tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dalam hidup ini dan ingin bebas dosa, bisa engkau upayakan dengan cara tinggal di rumah. Jangan keluar, jangan bergerak, jangan bercita-cita ingin menggapai apapun sampai engkau temui ajalmu. Nanti engkau akan kembali dengan tidak membawa apa-apa seperti yang engkau datang tidak membawa apa-apa. Aku tidak ingin bersusah payah hanya karena ingin meladeni mereka yang mencoba memaksakan pemahaman yang salah kepadaku. Lebih baik aku tutup mulut lalu tinggal pergi. Nanti waktu yang akan menjadi bukti. Sekalipun nanti berakibat aku tidak punya banyak teman, tidak mengapa. Bila tidak banyak teman hanya menjadi sebab banyak masalah. Aku mencintaimu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu. Aku tidak setuju dengan imajinasi teman-temanku ketika mencari calon istri dengan kriteria sebagai berikut. Perempuan yang kaya tapi dermawan, perempuan penurut tapi berpikiran bebas merdeka, perempuan yang pencemburu tetapi mudah memberikan pengertian, tidak terlalu cantik tapi tidak membosankan, perempuan yang tidak terlalu cerdas tetapi halus, perempuan yang lembut tetapi kuat,
perempuan. Ternyata mereka merindukan perempuan gila sebab disebut dengan gangguan jiwa atau schizophrenia. Sebetulnya terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Wahai kekasihku, tetapi kesalahan yang terbanyak adalah kesalahan yang kita lakukan atas diri sendiri, yaitu menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok yang tidak ada penghujungnya. Seperti menunda ucapan terima kasih ketika mendapatkan nikmat. Seperti menunda permintaan maaf ketika bersalah, dan seperti yang lain-lainnya. Di samping itu semua, wahai kekasihku, ada yang aku amati tentang dirimu, yaitu seringkali engkau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa sebab, sehingga aku dapat mengerti bahwa engkau sebenarnya ingin melupakan pikiran-pikiranmu sendiri dan ingin menumpas kenangan-kenangan lama yang menyakitkan. Tetapi aku tidak ingin mengetahui secara mendetail masa lalumu. Biarlah itu sebagai milikmu. Yang aku ingin ajukan kepadamu, apa yang dapat aku bantu? Karena walau bagaimanapun, wahai kekasihku, seorang lelaki ketika mencintai seorang perempuan yang diberikan hanya sebagian dari usianya. Tetapi ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, yang diberikan adalah seumur hidupnya. Untuk itu, aku tidak tergesa-gesa meminta jawabanmu. Biarlah engkau berpikir dan merenung secukupnya, sehingga apapun keputusanmu tidak menyimpan sedikit kebimbangan apapun. Akhirnya engkau secara resmi mengizinkan aku untuk melamarmu kepada bapakmu. Lalu aku pun dengan percaya diri datang menemui bapakmu. Ternyata bapakmu sangat baik sekali. Aku disambut dengan ramah tamah, tetapi sampai sekarang tidak pernah diberi jawaban yang pasti. Engkau datang di sore hari sambil menangis. Tidak kutanya mengapa engkau menangis. Juga tidak kutanya apakah bapakmu menolak, melainkan kukatakan, ya sudah, kalau begitu sampai di sini saja hubungan kita. Mendadak engkau menangis dan menjerit sambil memeluk erat-erat. Indramayu, 12 November 2023. Abdul Syakur Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemirsa Kang Afkar. Iya. Mbak Mona ini membawakan gelombang cinta malam ini dengan sangat sempurna. Mengapa? Karena penjiwaannya juga dapat, suaranya juga terdengar, intonasi dan Merdu. dinamikanya juga merdu, sehingga pemirsa yang ada di studio dan mungkin di luar sana juga tersepona. Terpesona. Nah, itu Mbak Mona, semuanya terpesona nih, tampilannya, lirikan matanya, gesturnya, semuanya dapat. Terima kasih Mbak Mona telah membawakan gelombang cinta, tidak ada jawaban yang pasti. Ini sebelum dibedah lebih lanjut, Mbak Mona, Kang Afkar izinkan saya membedah dari sisi sastra. Ini tokoh wanitanya disebutkan oleh Buya ini adalah tokoh yang rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, bahkan pesan-pesannya jangan pernah ikut campur dengan urusan privasi orang lain. Ini tokoh sempurna ini. Simpanlah pikiran-pikiran positif dalam diri kita, dalam diri orang lain, dalam perempuan tersebut. Terus menyambangi teman-temannya yang sedang sakit, itu juga pesan-pesan Buya di sini. Hati-hati dalam memberi kepercayaan pada orang lain, jangan sepenuhnya, karena bisa jadi pagar makan tanaman dan seterusnya. Cinta apa adanya, yang dilihat adalah kekurangan dan kelebihannya. Bahkan ada intip-intip kriteria untuk calon istri itu, Kang Afkar di sini sangat lengkap. Yang kaya raya tapi yang dermawan, yang penurut, berpikiran bebas dan merdeka, yang pencemburu, mudah memberi pengertian, terus yang tidak terlalu cantik tetapi tidak membosankan, yang tidak terlalu cerdas, jiwanya halus, kayak makhluk halus, perempuannya lembut, kuat, yang mana ada seperti itu.
hanya pikiran-pikiran gila kita saja. Makanya nanti dihadiahi di akhirat. Terus menumpas kenangan-kenangan masa lalu yang melibatkan pikiran-pikiran, ini perlu. Bahkan Buya mendefinisikan kalau lelaki itu mencintai seorang perempuan biasanya hanya menyerahkan separuh hidupnya saja. Kebalikannya dengan wanita atau perempuan, jika mencintai laki-laki blek-blekan ya, mencintai laki segala dengan seumur hidupnya. Memang cinta itu buta. Yang lebih parah ini tidak ada jawaban yang pasti, keluarganya menerima dengan gestur yang baik, tetapi tidak tertulis, terucap kalimat persetujuan untuk pernikahan. Untuk itu kita bedah dialognya, mengapa sampai tidak ada jawaban. Itu Kang Afkar kira-kira. Baik. Iya, terima kasih untuk bedah sastranya Pak Tato dari Gelombang Cinta Tidak Ada Jawaban Yang Pasti. Dr. Haja Siti Maimona SPDMM, kita sepakat saja kita panggil namanya Mbak Mona begitu, lebih simpel Pak Tato ya. Di Gelombang Cinta Tidak Ada Jawaban Yang Pasti, saya kan menanyakan sesuatu yang simpel saja ke Mbak Mona ini. Seandainya dalam kehidupan Mbak Mona kemudian menemukan sebuah peristiwa tidak ada jawaban yang pasti, apa yang hendak Anda lakukan Mbak Mona? Masya Allah, tidak ada jawaban yang pasti ini dalam hal. Berarti ini membahas tentang cinta ya nih ya? Bisa saja, silakan. Apa yang bisa dilakukan? Dari segi ilmu, kalau nggak ada jawaban yang pasti, saya akan berusaha terus untuk terus belajar dan tekun dari sisi ilmu. Ini kalau dengan cinta, oh kayaknya saya kembalikan ke Ustadz deh, Masya Allah. Tapi kemudian untuk bisa menggambarkan bahwa banyak dari teman-teman kita kemudian Gelombang Cinta Buya ini selalu saja beradaptasi dengan keadaan si pembacanya. Apakah mungkin ada serpihan-serpihan di Gelombang Cinta ini menjadi bagian dalam kehidupan Mbak Mona sendiri? Silakan Mbak Mona. Ya, kalau untuk masalah cinta, kembali ke masalah cinta ya. Insya Allah. Kalau saya sendiri kan tadi ada di dalam cerita tadi bahwa tidak ikut campur dalam urusan orang lain ya. Yang pastinya ikut campur dalam urusan orang lain berarti kita harus konsentrasi pada urusan kita sendiri dulu, diselesaikan, baru kita lebih banyak introspeksi diri sih menurut saya, seperti itu Ustaz. Baik. Introspeksi diri sendiri dulu. Iya. Baik, tahan di situ Mbak Mona, nanti kita akan samperin lagi untuk di closing statement. Baik. Begitu. Ke Buya Sakur sekarang. Buya, saya tertarik dengan tulisan di Gelombang Cinta malam hari ini, tidak ada jawaban yang pasti di halaman 3 dan di halaman 9. Di halaman 3 ini Buya menyampaikan tentang hoki. Hoki itu tidak ada, tapi yang pasti adalah hoki itu hanya hasil dari apa yang kita pikirkan secara positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang clean sheet dosa, bersih dari dosa. Buya memberikan konsep bahwa sudah tinggal di rumah saja, jangan keluar, jangan gerak, jangan bercita-cita sampai ajal menjemput. Nah, apakah ini sesuai dengan konsep hidup selamat dunia akhirat, Buya? Ya, mungkin nggak begitu? Tidak tahu, Buya. Ya berarti tidak mungkin ada manusia yang tidak berdosa. Iya. Kesimpulannya, konklusinya tidak mungkin ada seorang manusia yang tidak berdosa. Kita terlahir ke dunia ini gara-gara suatu dosa. Nabi Adam makan buah khuldi. Kalau tanpa dosa itu kita tidak lahir kok. Itu. Jadi saya berkata berulang-ulang bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang tidak berdosa. Coba Anda bukan malaikat. Anda ditakdirkan untuk berdosa. Jadi yang penting segera mengakui dosa Anda, segera meminta ampun kepada Allah. Itu yang paling hebat. Jadi yang hebat adalah bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang bersegera meminta ampun kepada Allah ketika menyadari dirinya berdosa. Itu yang penting. Oke. Kemudian di dalam banyak sekali ya, cuman ada hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Ini di halaman pertama, alinea pertama saya bacakan dulu, nanti saya terangkanlah. Kita berbagi ilmu, meremehkan dan merendahkan diri sendiri, wahai kekasihku, bukanlah tanda bahwa engkau tawadhu atau rendah hati.
melainkan sebagai peringatan keras bahwa engkau akan menghancurkan dirimu sendiri. Di dalam tawadhu ada rasa bangga dan percaya diri, tapi tidak sombong dan congkak. Ini antara tawadhu dengan rendah diri, atau rendah diri dengan rendah hati itu beda-beda tipis. Sebetulnya kita menyadari banyak sekali di antara kita yang merasa meyakini aku ini orang mutawadhi, orang yang tawadhu, yang rendah hati. Tetapi ketika saya perhatikan tidak, Anda bukan orang tawadhu, Anda orang yang berpura-pura tawadhu. Di mana buktinya? Memang betul engkau tawadhu ketika tamu yang datang kepadamu orang kaya raya, datangnya pakai mobilnya, mobil Baby Benz S600, pakai kacamata Ray-Ban, pakai sepatunya Billy, pakai rompi, pakai dasi. Anda menunduk-nunduk begitu hormat rendah hatinya. Betul. Tapi ketika yang datang orang miskin, Anda abaikan tamu Anda itu. Anda tidak tawadhu. Sekalipun demikian, tawadhu Anda yang semacam itu adalah tawaduan, tidak asli. Kenapa? Karena Anda melihat orang itu di atas Anda. Tapi kalau yang Anda lihat di bawah Anda tidak tawadhu kok. Jadi orang tawadhu itu sudah tidak membedakan tamumu itu orang kaya atau orang miskin, tetap Anda perlakukan yang sama. Mungkin ketika Anda memperlakukan yang sama, mungkin orang kaya tersinggung diperlakukan sama dengan tamu yang lain. Ingat, setiap manusia ingin diperlakukan secara istimewa. Karena cantiknya juga pengen dimanja secara istimewa. Karena kayanya minta dihormati secara istimewa. Karena jabatannya juga minta dihormati sesuai dengan standar operasionalnya. Kan seperti itu, semua orang ingin dihormati secara istimewa. Saya ingin menasihati, tapi yang menyimpang dulu bicaranya. Sebelum engkau minta diperlakukan istimewa, paling tidak seharusnya mulai sajalah dengan dirimu sendiri, perlakukan semua orang dengan istimewa. Nanti suatu ketika Anda bukan hanya banyak teman, tapi Anda akan menerima perlakuan yang istimewa seperti Anda lakukan. Itu yang persoalannya. Jadi artinya bahwa tawadhu itu adalah ada akhirnya kapan kira-kira final tawadhu Anda. Tidak ada kamuflase, tidak ada pura-pura, tidak ada bermain-main, yang asli. Saya ingin mengatakan bahwa tawadhumu baru asli, murni, 100% lulus ketika Anda sudah mampu melihat kebesaran Tuhanmu. Itu asli tawadhunya. Kalau Anda belum bisa melihat kebesaran Tuhan, Anda masih terkagum dengan kebesaran manusia. Anda baru tawadhu asli kalau Anda sudah mampu melihat kekayaan Tuhan. Kalau belum begitu, Anda masih mengagumi kekayaan orang. Anda belum bisa bertawadhu yang asli kalau Anda belum bisa melihat keindahan Tuhan. Kalau Anda masih belum mengenal dengan Tuhan, Anda masih mengagumi kecantikan sesama manusia. Itu kira-kira tawadhu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Gitu. Ternyata pemirsa, orang berpura-pura tawadhu itu ada ya. Bisa jadi kita semua ini pura-pura tawadhu. Karena yang dilihat hanya tampilan fisik. Kalau kita lihat kajian-kajian sebelumnya, kalau pemandangan kita dengan kacamata Arif Billah, tentu berbeda dengan kacamata yang kita gunakan saat ini. Jadi lihatlah kebesaran Tuhan saja, itulah tawadhu yang sebenarnya. Itu Kang Afkar. Baik, terima kasih Pak Tato. Ya, tadi sudah beberapa dialog
baik dengan peserta yang di sini, kemudian juga dengan Buya Syakur dan tadi yang baca gelombang kita. Sekarang kita beralih ke Zumiyin Zumiyat ini ya. Mohon dibuka galerinya. Saya ingin yang bertanya untuk raise hand atau saya minta petunjuk dari tim ini, kira-kira siapa yang malam hari ini ingin bertanya atau berdialog langsung untuk pendalaman materi pada malam hari ini. Dipersilakan. Ya, belum ada yang raise hand ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke Malang saja. Ada Pak Naufal Hasan. Silakan Pak Naufal Hasan untuk hal yang mau disampaikan pada Buya Syakur pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Afkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya mau nanyakan mengenai di situ ada ciri-ciri yang psikofrenia ya, psikofrenia itu tipe wanita seperti itu apakah kelihatan normal dan ada penyakit jiwa yang tersembunyi atau kelihatan terang-terangan ciri-cirinya gitu Bu ya? Ya. Baik, ingin saya jawab Pak Afkar. Ini skizofrenia ini bahasa Arabnya infisam as-sakhsiyah. Dalam bahasa Arabnya itu namanya infisam as-sakhsiyah. Bercerainya kepribadian atau terbelahnya personalitas. Itu. Ciri-cirinya adalah ada di antara kita, mungkin kalian juga pernah orangnya. Itu pernah dia cungkil matanya sendiri, dicungkil, keluar matanya itu, keluar. Untung bisa dimasukkan lagi, tapi udah cacat makanya. Jadi dia mentaati ada perintah yang datang dari atas, congkel matamu, congkel matanya. Itu. Jadi apa sih cirinya orang yang kena penyakit infisam as-sakhsiyah ini? Yaitu orang itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana halusi, mana ilusi, mana delusi, mana realita. Semuanya sama, nggak sadar. Yang biasanya langsung masyarakatnya orang gila, ya kan begitu pikirannya. Jadi mana bisikan-bisikan halusinasi, mana nggak tahu. Jadi ya itu seperti itu. Udah, jadi kepribadiannya udah terbelah, pegatan lah artinya. Itu sudah tidak bisa mengendalikan kepribadiannya yang semacam ini. Ya ini artinya bahwa awalnya mah kita tidak akan membahas skizofrenia ini, ya cuman orang laki-laki kalau ingin mencari istri itu kan ada kriterianya, seperti dalam hadis-hadis Nabi, tunkahul mar'atu li jamaliha wali nasabiha wali maliha wali diniha fafuz bidzati din taribat yadaka. Menikahi perempuan itu karena cantiknya, karena hartanya, karena turunannya, karena agamanya. Nikahilah perempuan yang beragama. Nanti tanganmu tinggal sedakep, artinya nyaman. Tidak usah tunjuk sana, tunjuk ini. Dia sudah beragama, dia tahu sendiri norma-norma yang ada. Kan begitu. Dalam pikiran kita mencari perempuan ini berimajinasi silakan. Ini pengennya yang tidak cantik ya tidak apa-apalah, tapi yang penting tidak membosankan. Ya kaya boleh tapi dermawan. Ini kan mustahil terjadi. Ini kan hantu yang ya, hantu perempuan kan. Betul nggak? Orangnya pencemburu tapi mudah pengertiannya nggak ada. Ya kalau perempuan cemburu ya tukang mecahin piring. Ya kan, mecahin piring nggak?
Iya, gelas dilemparin gitu, lampu di pintu. Nah itu. Jadi ya pencemburu tapi juga memberikan pengertian, artinya kita berimajinasi. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang perempuan cantik, sarjana, S3, kaya, sudah kaya, pinter, cantik. Tapi kenapa sampai 39 nggak kawin-kawin? Ya itu karena banyak persyaratan. Makanya kalau pengen cepet gampang ibu-ibu. Kalau pengen jodoh, ya Allah, aku pengen jodoh, yang penting laki-laki. Ya Allah, aku pengen dapat istri, yang penting Perempuan. yang penting mudah itu mah. Nah itu saya kira kalau pengen mudah doanya seperti itu aja. Apa bilangnya, Allahumma pengen dapat istri, yang penting Perempuan. Allahumma pengen cepat dapat suami, yang penting Lanang. insyaallah dikabulkan. Jadi ini penyakit infisal asaksia atau skizofrenia ini memang terbelahnya kepribadian sehingga dia tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana hayalan, mana delusi, mana ilusi, halusinasi. Ya mungkin di antara kita juga pernah mengalami halusinasi ketika panas kita di atas 40, ya kan, ngelihat tikus segede gajah, betul nggak? Menjerit-jerit seperti iya. Tetapi ketika dia sadar, oh itu hanya halusinasi, berarti dia tidak penyakit. Nah itu kalau yang tidak penyakit nih, yang psikopatnya itu, ya dia sudah diam bahwa itu beneran, ya sehingga bisa saja halusinasi kedatangan malaikat Jibril, lalu ngaku saya ketemu malaikat Jibril. Bersumpah 7 langit 7 bumi, aku ketemu malaikat Jibril, padahal itu halusinasi. Iya, jadi apa kadang-kadang banyak sekali dukun-dukun itu yang kena penyakit ini. Oke, terima kasih gitu aja. Iya. Kalau di Indramayu halusinasi itu kayak bubur, nasinya dihalusin. Nah, tetapi pernyataannya terkadang pemirsa, orang itu ada waam. Waam itu keinginan terpendam tiba-tiba muncul saja. Ada waam jenderal, jadi dia selalu ingin dihormati seperti jenderal. Ada waam dokter, layaknya yang bersangkutan mirip-mirip dokter. Kalau waam-waam ini dikembangkan terus-menerus tanpa ada reaksi yang lain, bisa jadi kita mengidap penyakit sindrom tadi, berwaam-waam. Maka berhati-hatilah. Obatnya apa? Gampang, ikuti kajian di Wamima TV. Nah, itu pemirsa. Ya, terima kasih. Ini diskusi kita malam hari ini begitu menarik sekali dan sangat menarik. Sekali lagi banyak sekali galian ilmu yang kita dapat dari Buya Syakur dan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Namun kita dibatasi oleh waktu dan kali ini kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yakni sesi closing statement. Dan closing statement yang pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Mona. Namun Mbak Mona, saya lihat dari CV Mbak Mona itu kan gitaris. Biasa saya ngelihat orang main gitar tuh, nyanyi biasa. Nah sekarang saya ingin Mbak Mona ini bertilawah begitu untuk closing statementnya. Saya kira pas malam hari ini. Silakan Mbak Mona. Ini Qoriah nasional. Alhamdulillah terakhir juara 2 MTQ Internasional DND. Tuh kan internasional lagi. Luar biasa. Bu ya, alhamdulillah. Ini suara Tapi internasional. malam ini lagi batas pilek nggak apa-apa ya Bu ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أجيب دعوة الداعي Nggak kuat ininya mic-nya. فليستجيبوا لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun separuh-separuh kita dengernya. Tapi kita bisa kan lihat secara utuh barangkali ya. Di YouTube-nya Mbak Mona ini tentu banyak ya. Qori'ah internasional juara 2. Kita lihat nanti bareng-bareng begitu. Dan untuk closing statement berikutnya disampaikan oleh Pak Tato. Silakan Pak Tato. Terima kasih Kang Afkar, izin Buya. Pemirsa, tadi Buya membahas tentang kajian bagaimana orang yang tawadu, dan Buya juga bercerita tentang sifat kepura-puraan. Saya akan berkisah dari seorang raja ini Kang Afkar. Ya. Raja ini akan menguji para menterinya atau pembantunya. Dipanggillah 3 menteri diantaranya. Menteri 1, menteri 2, dan menteri 3. Hai para menteri ke sini. Ya Tuan Raja. Hari ini kita berangkat ke hutan. Berangkat ke mana? Ke hutan, Bu ya. Ke hutan, Dan ya. diajak ke hutan Menteri 3 tadi. Nyampe di hutan tadi di tepi, Raja memerintahkan, silakan ini masing-masing membawa tas. Menteri 1 diberi tas. Bukan tas partai ya Kang Apar, bukan. Menteri 2 diberi tas, menteri ketiga juga diberi tas. Apa yang harus saya lakukan, Raja? Kalian bertiga cari buah-buahan. Isi semua buah-buahan ke dalam tas itu. Dalam hitungan tertentu, nanti kalian kembali lagi, langsung saja ke istana. Siap Tuan Raja? Kalau begitu, izinkan saya pergi dulu ke istana, kata Raja Tato. Raja Tato pergi ke istana. Dan 3 menteri lagi itu, Mbak Mona, ke hutan. Menteri pertama menanggapi perintah dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, Kang Afar. Cari buah-buahan yang terbaik di hutan itu, dipetikin semua. Segala macam buah-buahan dimasukkan ke dalam tas. Menteri yang kedua asal kerja baik Kang Afar. Ya, yang busuk dimasukkan, yang bagus juga dimasukkan. Yang penting penuh tasnya. Menteri yang ketiga ini kebalikan dari kedua menteri tadi. Kader gak beli weruh. Senemunya senjokote, sampah dan jingenas, yang penting kebek. Kotoran-kotoran dimasukkan. Dalam waktu-waktu tertentu menteri kumpul lagi. Kita lapor ke raja. Datanglah ke istana. Bagaimana menteriku? Ini Tuan Raja sudah saya bawa semua. Baik. Panggil salah satu pejabat mahkamah. Oh, mahkamah, pejabat saja. Pejabat itu datang. Mahkamah resi gitu ya. Apa Tuan Raja saya dipanggil? Bawa 3 menteri saya ini. Kemana Tuan Raja? Ke penjara. Kok begitu? Ikut saja. Tolong dipisahkan. Ternyata Kang Afkar, 3 menteri tadi dipisahkan masuk penjara. Menteri 1 ke penjara 1, menteri 2, dan seterusnya. Menteri juga bingung apa yang terjadi. Sini Maharesi, siap. Ini tas 1 ini nanti 3 bulan ke depan ini berikan makanan ini pada menteri yang pertama. Ada labelnya. Ini A, Afkar. Label yang kedua T, berikan pada menteri di kamar 2. Begitupun tas ketiga.
Ternyata Kang Lapar, selama 3 bulan di penjara itu pemirsa, menteri tadi mendapatkan hanya makanan dalam tasnya sendiri. Bayangkan, tentu ada menteri yang bahagia, ada menteri yang biasa-biasa saja, ada menteri yang menderita. Artinya pemirsa, ketika yang bahagia itu tentu yang membawa tas pertama, buahnya bagus, manis-manis, segar, 3 bulan bisa kenyang. Menteri kedua mending, ada yang bosoknya. Ini yang ketiga pemirsa, sampah, kotoran, ada yang mensal. Dan artinya dalam kehidupan itu pemirsa, apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita, walaupun itu perintah raja. Apapun yang terjadi di akhirat pun begitu. Kalau Buya menganalogikan Siratal Mustaqim itu duduk rambut dibelah pitu saja lalu kejeblos, bukan. Apa yang kita lakukan perjalanan hidup di dunia itu akan dikembalikan, ditontonkan lagi di akhirat nanti. Dan itu kira-kira gambaran saat ini. Apapun yang kita lakukan, yuk berbuatlah baik untuk orang lain, insya Allah pantulannya juga untuk diri kita. Itu mohon maaf pemirsa, itu dongeng saja. Baik. Saya kembali ke Kang Lapar. Terima kasih Pak Tato untuk hal baik dari dongeng tadi tentang 3 menteri. Dan kemudian closing statement yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Baik, saya ingin menyampaikan closing statement pada halaman ke-10. Saya bacakan dulu lah, nanti kita jelaskan. Sebetulnya terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini, wahai kekasihku. Tetapi kesalahan yang terbanyak adalah kesalahan yang kita lakukan atas diri kita sendiri. Mungkin kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita sudah berjanji minggu depan utangnya akan saya lunasi, ternyata tidak dilunasi. Mungkin kita melakukan kesalahan, seseorang menabrak seorang tidak disengaja sehingga dia terluka. Mungkin kita ngomong sesuatu yang menyebabkan orang menjadi tersinggung, banyak sekali. Tapi yang terbanyak adalah kesalahan kita atas diri kita sendiri sesungguhnya. Karena itulah kan yang kita bawa sehari dari diri kita sendiri. Kemudian seperti apa? Yaitu menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok yang tidak ada penghujungnya. Artinya bahwa ketika saya perhatikan sering sekali menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Buktinya mana? Masih jam 2 siang. Pulang kerja jam 4. Masih ada 2 jam lagi kan. Masih ada pekerjaan itu yang belum selesai. Kenapa tidak diselesaikan? Biar aja buat diterusin besok. Begitu Anda menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok, itu adalah sinyal pertama Anda akan mengalami kegagalan. Kegagalanmu adalah berawal dari menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Kenapa demikian? Karena itu unlogic ya, tidak logis. Karena hari ini kita punya pekerjaan 10. Setiap hari kita punya pekerjaan 10. Baru selesai 8, 2 ditunda besok. Berarti besok ada berapa pekerjaannya? 12. 8 selesai ditunda lagi besok. Berarti 14. Ditunda lagi 8 dikerjakan, 2-nya sisa aja berapa? 16. Itulah 2 hari, 3 hari. Di penghujungnya Anda tidak menyelesaikan pekerjaan, gagal artinya. Kemudian lagi bahwa Anda selalu ingin percaya diri, ingin optimis, ingin punya keberanian menghadapi hari esok. Saya kira satu-satunya cara yang paling efektif, selesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna. Dengan demikian akan terbangun percaya diri dalam diri Anda untuk menatap hari esok. Bahkan saking percaya dirinya Anda menantang hari esok,
wahai hari esok, silakan berbuatlah sesuka hatimu, karena hari ini adalah hariku, sudah kujalani dengan sempurna. Jadi ketika kita menyelesaikan pekerjaan hari ini secara sempurna, itu sama dengan membangun percaya diri pada diri kita untuk menghadapi hari esok. Terima kasih. Iya, luar biasa. Hari ini kita ada 3 poin yang dapat kita ambil sarinya dari apa yang disampaikan Buya Syakur pada closing statement malam hari ini. Yang pertama tentang kesalahan, tentang kegagalan, dan juga tentang percaya diri. Bahwa kesalahan yang paling banyak adalah kesalahan atas diri kita sendiri. Dan sinyal kegagalan kita adalah kita menunda pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir tentang percaya diri, bahwa untuk menumbuhkan rasa percaya diri, jangan pernah menunda pekerjaan hari ini untuk dilakukan hari esok. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Mona, kemudian juga Bapak Hasan yang dari Malang, dan tentu saja kepada Pak Tato, tentu kepada Buya Syakur yang selalu kita nantikan nasihatnya beliau untuk kita semuanya. Dan Sobat Himmat TV, demikian kebersamaan kita hari ini untuk kajian kitab Fathur Rabbani pada kesempatan Minggu 12 November 2023. Saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.